luar biasa. Yang kedua padinya Allah Akbar. Betul. Sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yang kedua, semangat pagi. Allah Akbar. Ibu mau lihat dulu semangatnya Ibu. Satu semangat. Semuanya sudah berbaris rapi. Kira-kira mau ngapain kita sekarang? Mau senam pagi. Ada abang-abang yang pakai baju hijau. Ada kakak-kakak yang pakai baju warna merah. Di bawah ibu-ibu hati ya. Yang anak-anak itu pulang ya.
Kakak Lucy ada Vita. Kirim tulis. Tadi habis video itu di sana tahu.
Kamu suasana apa Bagi ya? sih? Nah, saya mau nanya random aja ini ya sebenarnya. Iya. Apa alasan ayah bunda, ini kebanyakan bunda-bunda nggak apa-apa. Apa alasan bunda-bunda di sini memilih Min 27. mendaftarkan anaknya di Min 27 dan menitipkan anaknya di sini? Iya. Siapa ya? Saya kesini aja Siapa, kali ya. siapa? Kita kenalan dulu. Bunda boleh kenalan dulu. Bundanya malu-malu ya sebelah sini. Kesini deh kesini. Bunda boleh kenalan dulu. Boleh. Nama bundanya siapa? Kemudian nama anaknya kelas berapa? Nama saya Yuniwarni. Anak saya Aisyah Alifa. Kelas 1 Asalam. Ya, alasan Bunda Warni memilih Min 27 sebagai sekolah Ananda. Apa? Oh, sekarang kakak sih kan lupa dengan tinggal. Habis itu kakak juga lulus sini. Jadi adiknya juga di sini. Oh, Berarti nerusin. ikut aja, ikut Nerusin. aja. Sebagai penerus kakaknya di sini. Coba sini siapa? Ibu-ibu. Iya. Bunda. Tuh. Menunjuk nih. Bunda, kenapa alasannya Bunda menitipkan anaknya di Min 27 Aceh Besar? Baik, mungkin yang pertama karena kualitas ya. Waktu prestasinya emang udah orang juga ada tahu udah bagus luar biasa. Bisa lihat di Instagramnya. Kemudian dekat dengan rumah juga. Kemudian sepupunya juga di sini semua. Ya udah. Mungkin ada bunda-bunda yang rumahnya jauh dari Min 27 tapi tetap memilih Min 27 sebagai sekolahnya. Ada? Ada bunda-bunda? Oh, nanti tetap dekat dengan Min 27 rumahnya. Bu, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Gimana pendapat bunda-bunda dengan kegiatan kita anak sama? Oh iya betul. Ada nggak yang mau ya? Ada nggak yang mau menilai? Bukan, dari sebelah situ tuh. Yang itu di deretan sini boleh? Ayo bunda-bunda. Ya. Bunda ya. Gimana pendapat bunda tentang kegiatan maksaba selama 2 hari ini? Bunda, ada yang mau menjawab? Mungkin saya lihat masalah yang hari ini yang biasa ya saya aja itu dulu kan pertama. Jadi jadi sebuah pengalaman juga. Sampai nanti dia mau langsung ikut pada karena mau melakukan acara selanjutnya. Jadi saya dan mereka persiapan guru dan untuk anak-anak lalu bersama dengan mereka. Baik, terima kasih. Jadi itu pertanyaan kita semua. Untuk kita semua tepuk tangan semua. Jadi langsung peserta didiknya yang nggak sabar untuk ke sekolah. Iya. Nah, inilah tujuan diadakan yang sama. Jadi mereka dari pemilihan SD itu dari PKK SD biar mereka tidak ada rasa takut, rasa cemas, rasa berbeda pindah dari PK ke SD. Jadi mereka tetap senang untuk ke sekolah. Betul sekali. Dan salah satu tujuan diadakannya Maksama ini juga sebagai bentuk pengenalan ya dari kegiatan keaktifan Iya. dan internal madrasah yang menjadi sekolah selanjutnya bagi Ananda bunda dan ayah semua ya. Sebagai proses adaptasi mereka dan saudara ya. Betul. Juga sebenarnya ini orientasi nggak cuma ke anak-anaknya tapi juga kepada Wali murid. peserta didik baru semuanya Pak Firman. Jadi ayah dan bunda semuanya kenal dengan kegiatan dan segala macam kesibukan yang ada di internal madrasah. Itu tidak yang menjadi media tujuan besar. Oke. Itu. Anak-anak sebelumnya untuk bahan baju jangan dibuka dulu bajunya ya, tetap di dalam plastik atau tetap di dalam dalam lipatan masing-masing. Bajunya dipegang saja. Jangan ngobrol. Satunya juga kepada wali kelas dan guru-guru mohon diatur barisan siswanya dengan baik sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Berjarak sedikit, jangan terlalu rapat. Luar biasa ya. Jadi
kerjasamanya bukan cuma dari wali kelas-kelas 1 masing-masing kelas aja, tapi wali kelas-kelas 2 dan juga guru-guru lain langsung loh tuh, Ya, membantu. harus dong. Harus bekerja sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, itu dia kolaborasi di madrasah anak-anak itu harus kayak gitu Pak Berkay. Jadi nggak ada tuh wali kelas 1 cuma ngurusin kelas 1 tuh. Ya, kelas 2, kelas 2, gitu. Betul. Dan guru-guru yang lain langsung tidak mau tahu dengan anak-anak di jenjang yang lain, nah itu tidak berlaku di dunia tujuh gitu. Semua anak-anak adalah semua anak-anak gurunya di dunia tujuh. Iya, jelas sekali itu. Ini bajunya putih-putih kali gitu. Kira-kira mereka ngapain sih? Ngapain mereka harus bawa seragam kemarin dan juga bawa sepatu di dekat ini gitu? Kalau saya masa sekolah dulu disuruh bawa baju ganti dan memang ada seragam ganti lagi di bawah. Ya sudah, Gurunya nggak sampai suruh. coba dipasang mereka ada olahraga. Oh udah tadi pernah kan. Berangkat ke sekolah yaitu memakai seragamnya sendiri minimal ya. Tapi kita cekkan suara anak-anak dulu boleh? Oke. Aku mau dengar suara anak-anak dulu boleh? Pesan dulu. Boleh. Kemarin. Iya. Oke, anak-anak semuanya silahkan pakai belum. Nanti dalam hitungan ketiga ya, ketika dibilang mulai, semua memakai baju seragamnya dan sepatunya. Bagi 5 yang tercepat dan terapi akan diberikan hadiah dari sekolah. Oke, yang sudah selesai duluan silakan angkat tangannya cepat-cepat. Jadi ibu bapak guru bisa melihat. Oke, paham semuanya? Paham? Oke, bapak ibu guru mohon memantau ya di belakang anak-anaknya siapa yang paling cepat mengangkat tangannya. Karena sudah selesai memakai baju dan sepatu. Oke, untuk pemenangnya dulu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Oke, berarti yang dipilih 3 laki-laki yang tercepat Ya. dan 3 perempuan yang tercepat. Iya. Ya, Tercepat dan rapi. Kalau ternyata cepat tapi kurang rapi bisa diganti. Belum. Anak-anak semua yang sudah selesai memakai seragamnya semua angkat tangan ya cepat-cepat. Oke. Dalam hitungan ketiga. Belum. Belum. Gimana semuanya? Belum. Paham? Anak-anak semuanya paham? Semuanya paham anak-anak? Sebelah sini paham? Oke. Paham? Oke. Mohon bantuannya ya ibu-ibu gurunya. Coba diangkat semua baju seragamnya. Angkat semua. Diangkat dulu seragamnya. Diangkat semua. Baju Angkat seragamnya. goyang-goyangkan baju seragamnya. Ayo. Angkat baju seragamnya sih. Mana suaramu? Mana suaramu? Mana madrasahmu? Mana madrasahmu? Ini madrasahku. Oh, tepuk semangat. 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 Gimana nih? Musik. Biar seru. Mana musik? Musik anak-anak. Bapak Ibu guru tolong berada di setiap barisan belakang. Karena yang di belakang kami nggak nampak. Anak-anak ibu sayang semuanya, ayo dengar. Siapa yang sudah siap, langsung angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, siapa udah siap? Apa belum? Oke. Oke. Ya, bagus. Jadi pakai seragam, kemudian pakai kaos kaki dan sepatu ya. Oke. Setelah pakai seragamnya rapi, pakai. Kaos kakinya dibuka dulu. Wah, Jadi biar adil. buka dulu kaos kakinya. Kaos kakinya dibuka, dimasukkan Buka ke dalam dulu. kakinya. Sorry, lagunya pagi kucuraku. Jadi baru bangun pagi langsung mereka pakai seragam. Bapak Ibu guru, tolong berdiri di masing-masing barisan. Jadi biar terpantau. Biar terpantau ya. Dibuka semua kaos kaki. Sudah dibuka semua kaos kakinya. Oke.
Oke. Saya mau sabar Bu Dede melihat bagaimana kemandirian mereka. Apa masih dipakaikan baju orang tua atau sudah bisa mandiri pakai sendiri? Bu Reza, agak dikecilkan sedikit dulu boleh? Belum Nak, belum. Dalam hitungan ketiga, Bu Dede dan Pak Furkan akan memimpin menghitung, baru nanti dimulai. Sudah dibuka? Dipegang dulu semuanya, dipegang dulu. Sudah dibuka kaos kakinya? Sudah siap semuanya. Anak-anak, sekali lagi Bapak kasih tahu, kalian semua pakai seragam yang rapi, lengkap semuanya kancing-kancingnya. Kemudian pakai kaos kaki dan sepatu. Paham? Oke, ayo kita mulai. Terus yang perempuan, kancing di belakangnya nggak usah ditarik, nggak apa-apa. Nggak kancing tangannya kan? Nggak apa-apa. Yang penting rapi aja satu kedua. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita hitung mundur. Ya, Bunda, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ayo. Siapa yang cepat? Siapa yang rapi? Ayo. Siapa ya? Siapa yang cepat? Siapa ya? Ayo. Yang sudah siap angkat tangan ya. Maju ke depan, yang sudah siap maju ke depan. Semangat. Jangan lupa sepatunya juga. Yang sudah siap langsung angkat tangan. Yang sudah siap langsung Pakai angkat sepatu. tangannya. Pakai kaos kaki dan sepatu. Kaos kaki dan sepatu. Pakailah baju. Cepat. Kaos kaki dan sepatu. Kaos kaki dan sepatu. Cepat. Ayo. Ini yang terdepan ibu gurunya. Bapak ibu guru ya boleh bantu. Bapak ibu guru jangan dibantu ya. Bapak ibu guru. Oke, udah kan? Udah. Cepat siap. Maju. 3. Sudah cukup. Sudah. Laki-laki belum? Sudah semua. Udah cukup nak. Udah cukup. Ayo yang laki-laki. Oke, tadi yang 3 tercepat siapa? Yang 3 Maju. Yang laki-laki. Wah. Ini pakai kancingnya. Kancing tangan. Adik. Kencing. Sudah, adik-adik yang perempuan sudah cukup yang di sana. Sudah cukup. Duduk di depan. Sudah cukup. Nggak usah dipegang-pegang lagi, Bang. Adik-adik sudah cukup. Biar aja. Kok ramai kali perempuan? Lagi di tempat tadi ya. Lagi di tempat tadi nak ya. Boleh cukup. Boleh. Lanjut lagi ya. Nah, baik. Yang lain nggak boleh buka bajunya ya. Nah, sama kaos kakinya. Bapak Ibu guru cek dulu. Iya, oh ini belum. Berarti sebelah masih ya. Boleh duduk kembali sayang. Nah, nggak apa-apa. Sudah kena diskualifikasi 1 orang ya. Sebelah sepatunya. Kita lihat lagi. Coba angkat kaos kakinya nih, Ibu lihat. Ada bagus kaos kakinya. Jangan ditarik lagi. Iya. Oke, belum ya. Minta dulu. Coba lihat. Ini cepat. Tapi kaos kakinya di luar celana. Mana Bu Zahara? Kaos kakinya di luar celana ya Bu. Ya, oke. Ya, Ibu. lagi sayang. Kaos kakinya terbalik. Itu terbalik. Jadi satu. Sudah. Yang terbalik. Kelihatan. Ini yang terbalik. Tepuk tangan dong untuk kita semua, tepuk tangan. Oke, selanjutnya, wah ini sudah selesai.
siapa ya? Langsung saja Pak Bodak kita sambut penampilan dari Sanggar Seni Bejo, Tari Sinaga Tule. Gitu ya di Min 27. Buru-buru nggak mau kalah. Gitu ya di Min 27 ya. Buru-buru nggak mau kalah. Ada panggilan siswa, guru bikin panggung sendiri sudah hebat. Oh jelas. Jadi kelihatan ya Bunda ya gimana kreativitas dan potensi anak itu bisa muncul. Guru-gurunya aja kayak tadi gitu. Jadi mereka itu nggak hanya belajar budaya Aceh sendiri, tapi juga belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Benar, ini juga sebenarnya salah satu dari program kerjanya Kementerian Agama terkait dengan moderasi dan keberagaman sebenarnya. Iya. Jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah pun itu diterapkan gitu. Salah satunya melalui pengembangan kreativitas bakatnya anak. Iya. Kalau di Aceh sebenarnya sudah ada tari kreasi tari Pika Pisko. Hari ini Sinanggar Tule dari Sumatera Utara, bro. Sumatera Utara
betul. Oke. Yang kita suka kemarin juga luar biasa ya, mereka sudah tampil di PKA. PKA yang keberapa kemarin? PKA 8. Ada apa? Udah banyak sih prestasinya loh. Iya, kebetul lomba juara 1. Oh iya dong, bangga. Iya aja begitu kalau saya. Lihat aja YouTube-nya Windu Atijo saya dikasih selalu pulang piala. Alhamdulillah. Partisipasinya. Kalau tadi saya sama Bu Reza di pinggir. Iya, tadi pas lagi penampilan tari Sinanggar dulu, saya sama Bu Reza di pinggir. Kak, ini nggak ada yang mau kode-kode gitu, gitu dari kita. Gimana? Tadi di pinggir sama Reza, kita udah gini-gini tuh kan. Ini nggak ada yang mengisi itu salah gitu. Karena adatnya kalau Sinanggar dulu itu biasanya pengantin ya yang harian, dan itu ada yang dijepit-jepit. Ini penuh ya. Makanya kayak gini. Tapi kenapa masih kosong? Terus tadi juga sebenarnya dibangunkan ya, selain ibu-ibu gurunya yang nari di depan, bapak-bapak juga sebenarnya tadi nari, cuma yang gerak jempolnya doang dari satu. Yang gerak jempolnya doang. Kalau saya nggak cerita langsung dari juga di sini, langsung begini. Antara jempol tangan yang gerak sama jempol kaki di bawah. Jempol kaki ada apa? Harus pakai. Oke. Oke, langsung aja sebelum panas nih, sebelum panas kita langsung ya kelas 2 dari Sofia. Nah, dia mau tampil membaca puisi. Apakah judulnya? Apakah judulnya? Kasih dong. Oke, langsung saja ditampilkan untuk Sofia. Mana Sofia? Sofia. Ini baru kelas 2 loh. Dia ini dia sendiri yang minta tampil. Ibu, kamu boleh tampil nggak? Nah, jadi kita nggak minta kasih ya, karena kita minta, jadi kita kasih panggungnya. Iya. Mau baca puisi tentang apa? Tentang ibu. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah puisi tentang ibu. Ibuku, kaulah ibuku, tempatku berteduh. Kaulah rembulanku, kaulah bunyiku, taman tempatku bermain. Ibuku adalah surga duniaku. Ibu yang merawatku, ibu yang membesarkanku. Aku sayang ibuku. Ibu, tanpamu aku siapa? Kaulah pelita hidupku. Apapun yang aku lakukan tidak bisa membalas jasa-jasamu. Ibu, pengorbananmu sungguh luar biasa, sehingga aku bisa melihat indahnya dunia. Kau bagai pelangi yang selalu bersinar dengan kasih sayangmu. Tuhanku, hanya Tuhanku yang bisa menjaga ibuku. Tuhanku, tolong kasihi ibuku. Bimbing Engkau mengasihi kasih. Kau, ya Allah, tolong sehatkan ibuku. Ya Allah, tolong panjangkan umurnya agar dia bisa merawatku jika aku besar nanti. Gunung yang sabar hatiku, siang dan malam, mata air yang tak berhenti. Kita sering
Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Siapa yang suka ibunya? Itu Siapa yang suka kakak? Mama. Mama. Oke. Kolaborasi ya. Mama yang ciptain, anaknya yang mau bantu. Yang kadang-kadang siswa yang dia pergi di sini kan, bu, saya mau tampil. Tapi tak ada yang mulai murid, bu, saya ada karya nih, literasi. Ia kan dikumpulkan, habis itu kita upload ke web. Ini boleh nih untuk ayah dan bunda yang punya karya, apakah itu cerpen, apakah itu puisi, pantun, dan karya lainnya, syair-syair. Itu boleh bunda-bunda tulis, kemudian bunda-bunda kumpulkan ke guru pentas Juni 27 besar. Nantinya akan dapat ke web atau ke YouTube ya, YouTube Instagram. Nanti. Terus gini, surprise. Sukses dong. Kalau nggak sukses, nggak sukses. Oke, langsung aja dulu kita panggil penampilan selanjutnya. Selanjutnya ada penampilan apa nih? Penampilan dari Drop Training 27 ada di sini. Ya, silakan Dokter. Iya. Menunggu kaumnya kita untuk membeli dagang. Setelah selesai makan, tiba-tiba berhenti cerita karena sakit. Sampainya di UKS, apakah sudah makan? Sudah Kak, tapi enggak kenapa perutku sakit. Tadi ada sebelum makan ada cincang enggak? Tidak Kak. Nah itulah penyebab ada bisa sakit perut. Kalau kita makan tidak cuci tangan, maka kuman yang ada di tangan kita akan masuk ke dalam perut kita sehingga kita mengalami sakit perut. Tak lama kemudian, tiba-tiba di tengah lapangan, tenang ya, nanti kita akan memberikan petunjuk. Nah adik-adik, jika ada kesulitan untuk tindakan pertama yaitu dudukkan di tempat yang sendiri, jangan dibaringkan. Setelah itu kalau ambilkan besi dan es batu,
pada sekolah ya. Setelah mengobati perempuan pingsan, datanglah seorang anak yang sedang nangis. Sudah diberikan obat. Nah, itulah tugas seorang dokter kesehariannya, mengobati pasien yang sedang sakit. Gimana adik-adik? Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Oh iya, tanya bareng-bareng ya. Emang gak bisa yang kayak gitu. Ayo semuanya kita ulang lagi. Sehat, cerdas, ceria. Di Dokfil, nanti masuk. Nanti udah aktif di sekolah, siapa yang mau gabung ke Dokfil? Ramai ya, ramai. Anak didik. Bapak itu anak didik. Itu bukan kecil gitu. Itu bukan. Kecil yang segini, besarnya gimana? Ya, nanti ya, kalau sudah di jenjang kelas yang lebih tinggi, begitu ada dibuka untuk dokter kecil, nah langsung tuh berbondong-bondong. Oke, kita tanya dulu ke mereka nih. Udah pada lapar belum? Udah lapar belum? Siapa yang Lapar. Siapa yang lapar? Siapa? Siapa yang lapar? Oh, cuma beberapa. Kayaknya yang makan beberapa aja berarti. Beberapa aja. Ada yang lapar? Kalau bapak lapar di bapak lapar. Sama. Bapak lapar dulu. Sama, makanya kita tanya dulu anak-anak kan. Itu lah. Kepada Ya, untuk dari Yaita sudah boleh untuk ambil tes dan mohon anak-anaknya. dibantu juga dari guru-guru yang lain supaya cepat. Karena sebentar lagi kita akan sarapan.
Karena Senang. ya, untuk kakak-kakak kelas atas yang ada di kelas, sudah boleh sarapan ya. Kakak-kakak berdiri, kakak yang lain juga sudah boleh sarapan. Jangan boleh buru-buru boleh. Ya, ini kan kita sudah diambil sama mana-mana tunggu di sini. Tunggu aja nak, nggak usah Kita ikut. diambil oleh bapak ibu guru. Nanti Belum aja. setelah diberi tasnya, seragamnya dimasukkan dulu ke dalam tas, tetapi ditaruh yang rapi, baru nanti kita makan Ya, seragam. yang lain duduk aja. Duduk aja. Tasnya diam dulu. Anak-anak duduk aja. Biar sama ibu. Tasnya diam dulu ya. Oke. Oh ya, ini sambil beres-beres kita juga bakal jelasin sedikit mengenai tentang Bank N27 dan juga penggunaan kupon di N27 itu dijelaskan di nanti. Ya, gimana tuh Pak Burkan? Tolong dijelasin. Oke. Biar semuanya paham dan tidak terjadi miskomunikasi. Ya, jadi dimulai kemarin hari pertama sekolah di 23 besar sudah diberlakukan jajan menggunakan kupon, tidak menggunakan uang tunai, tidak menggunakan uang rupiah, tapi menggunakan Ya. tapi menggunakan kupon yang telah dipersiapkan oleh Bank N27 yang akan launching besok ya. Besok banget. Besok banget. Ya, besok launching Bank N27. Besok banget. Ya, jadi kepada bunda-bunda dan juga ayah-ayah, karena anak-anak sudah masuk di minggu 27, jadinya harus mematuhi peraturan di minggu 27. Dan mudah-mudahan sudah boleh menukarkan uang rupiah dengan kupon mulai dari pecahan 10.000, 5.000, 2.000 dan juga 1.000. Dan bisa ditukar. Kayaknya perlu juga dijelasin sebagai sosialisasi juga edukasi juga kayak bunda pribadi baru. Kenapa sih harus diperlakukan kupon itu sebagai pengganti uang asal? Ya, jadi untuk menghindari siswa-siswi minggu 27 ini ada di luar. Jadi mereka kita menjaga mereka dengan jajanan yang ada di kantin. Dan juga menjaga mereka supaya mereka tidak seenaknya keluar dari perjalanan sekolah untuk jajan keluar. Jadi untuk tanggung jawab pendidikan gitu kan. Ya, benar sekali. Mohon Bapak Ibu wali murid baru yang baru bergabung menimba tubuh aja besar untuk dengan ketat dapat mengikuti aturan madrasah. Ya, apalagi sedang acara seperti ini. Barusan sudah kedapatan yang beli jajan di luar masuk ke dalam. Justru orang tua yang memberikan. Padahal kita sudah kasih tahu aturannya bahwa hari ini anak-anak bawa bekal, bawa tumbler, isikan air. Kalau airnya habis, sekolah menyediakan tumbler. Habis di pelataran, boleh ambil di kantong. Seperti itu kami menjaga anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendukung program kami, maka konyol program atau aturan yang dilakukan di madrasah. Jadi mohon dengan sangat. Saya benar-benar kecewa ketika ada orang tua yang seperti ini. Kita sudah mengatur sedemikian rupa, menjaga anak-anak. Kita belum sarapan, tapi anak-anak sudah minum yang tidak sehat. Akibatnya nanti kan akan sakit perut. Kami juga menyediakan es krim di sini untuk hadiah hari ini. Dari tadi nggak kami kasih dulu, karena harus sarapan terlebih dahulu. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu, kami terkait untuk masalah ini. Bapak Ibu boleh lihat pagar yang baru dibangun, itu juga khusus untuk melindungi anak-anak. Kemarin pagarnya besi, anak-anak bisa colok tangan janjian sama pedagang untuk beli jajanan di luar. Kami ubah pagarnya seperti itu, sehingga anak-anak betul-betul bisa dijaga. Karena kami hanya tinggal menjaga pintunya saja. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan dan supportnya untuk kami. Ibu, ada pertanyaan satu. Ibu, jadi enggak bisa. Jadi untuk kupon Bank N27 bisa ditukarkan kemana? Kemana ditukarkan? Lalu mau memperoleh dari mana? Oh gitu ya. Kupon N27 itu dapat diakses melalui wali kelas pertama. Setiap kelas menghubungi wali kelas, mau tukar berapa, WA dulu, nanti wali kelas menyiapkan. Boleh. Lalu
ketika kesulitan mencari wali kelas, nanti Bapak Ibu boleh menukarkan di bank N27. Letaknya di depan kantor Dewan Guru. Dan insya Allah besok akan di launching bank N27 di 27 Aceh Besar oleh Bapak Kakang Kemenak Aceh Besar. Jadi besok Pak Kemenak balik lagi kemari untuk melaunching bank N27 kita yang di dalam banknya mengelola uang kupon madrasah kita. Lalu akan dilantik juga pengurusnya. Bismillah, semoga ini yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, Pak Sultan, ini untuk informasi sambil kita menunggu Ananda kita dengan tasnya kembali lagi ke mereka ya. Oke. Jadi sebenarnya adanya uang kupon dan juga bank N27 ini salah satu bentuk aktivitas dan implementasi eksekusi dari 9 nilai integritas anti korupsi yang merupakan pembelajaran ataupun edukasi dari SPAK Indonesia, saya perempuan anti korupsi Indonesia. Dan ya, jadi itu kan kolaborasinya misalnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah SPAK Indonesia ini, dan dari SPAK Indonesia ini juga minggu sebenarnya sudah launching sekolah jujur sekolah saya gitu. Dan 9 nilai integritas anti korupsi ini diimplementasikan dalam bentuk unit bank N27 yang artinya akan melatih Ananda kita untuk jujur begitu, juga untuk mendorong para wali peserta didik untuk juga menerapkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak. Dan jangan salah Bapak. Jadi selain sudah launching sekolah jujur sekolah saya di minggu 7 ini sudah launching dari tahun lalu, 2 tahun yang lalu malahan. Nah, minggu 7 juga udah ditangani sama staf dari Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat, karena kita fokus dengan nilai-nilai anti korupsi, penanaman karakter di peserta didik. Oke, terima kasih penjelasannya Bu Duda. Banyak juga yang mau saya informasikan, tapi kayaknya mereka sudah siap untuk makan. Iya. Lapar, saya juga ada lapar. Ya, sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dulu ya. Ada yang mau mimpin? Ada yang mau bikin baca doa? Oke, Boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Boleh makan semuanya. Ayo, guru-guru kita dari pagi sama Ibu Gapsot, sama Ibu Tamat, Pak ya. Dari pagi sama Ibu Tamat, Ibu Tamat nyatu juga Pak kita. Jadi begitu rame-rame. Nah, ini ada hadiah ice cream, tapi ice creamnya akan dibagikan setelah semuanya selesai makan. Jadi kalian harus makan dulu, baru nanti ice creamnya akan dibagikan oleh guru-guru. Nanti mohon bantuannya untuk ibu bapak guru membagikan ke Ananda semuanya supaya cepat ya. Ayo makan semuanya. Ada yang nggak bawa bekal? Yang nggak bawa bekal boleh angkat tangan. Ini ada. Ya, beragam, ada yang bawa nasi, ada yang bawa roti pakai susu. Emang nggak makan nasi nggak ya? Nggak biasa makan roti pagi-pagi. Nggak apa-apa, yang penting sarapan. Nah, kenapa nggak dibuka makanannya? Nanti udah nggak sarapan lagi, sekarang kita sarapan bareng-bareng ya. Nah, sarapan bareng-bareng. Kan sini makan bareng-bareng. Coba jangan bawa durian ya. Sarapan pagi bawa durian gitu. Ada yang mie goreng, ada yang ayam, ada yang nasi bola-bola. Yang penting anak makan ya. Ada yang buahnya udah dipotong-potong. Ada yang bawa nasi untuk bapak nggak? Ada? Ada yang bawa nasi untuk bapak? Habiskan ya makanannya.
Tadi nggak bawa nasi, cuma bawa kue aja. Mau makan nasi? Enggak, oke. Ada yang bubur. Sayurnya nggak dibuka. Mau dibukain? Enggak.
tuh. Belum tahu, ibu akan periksa. Masih ada sisa nggak nasinya? Pagi-pagi mamanya udah bangun subuh, cepet-cepet masak nasi, masak sayur, goreng telur dadar, apalagi telur rebus, apalagi menunya ada potong buah, ya yang bawa buah pagi, ada bakwan, ada apa? Apa menunya hari ini nak? Ada nasi sama wortel. Ya kan? Gimana anak-anak waktunya? Mana? Mantap, Pak. Mantap. Habis sarapan makan es krim, wah mulut nih. Oke, kami sudah buat ya. Kami dalam turun. Deh, kita MC kita dalam turun ya. Nggak mau kirim ke sini. Bosok, nggak boleh di penunjukan suatu hal yang berbeda itu nggak baik. Loh, kan kalau baskom yang makan ada apa? Ada sambungannya. Merami ya. Merami SD. Jadi kayaknya Ada yang mau dapat dari siapa yang mau dapat? Siapa yang mau dapat? Siapa yang mau dapat? Siapa yang mau dapat? Udah, anak-anak nggak usah ya, bapak anak-anak nggak usah. Anak-anak, udah semuanya, anak-anak udah dapat semua. Oke. Sudah dapat semuanya? Oke. Tiba-tiba udah ada pancingan aja nih di depan. Apa nih? Untuk mancing. Saya suka juga mancing Bu Reza. Mancing keributan. Udah sarapan kok ada ikan lagi? Kok udah ada ikan lagi? Sarapan ya? Tapi ini ada pancingan. Disuruh mancing. Saya sukanya mancing keributan tuh mancing kan. Astagfirullah, jangan lagi dulu mancing. Kan biar heboh kayak gini loh maksudnya. Mancing keributan itu kan nggak harus yang dalam masing-masing negatif. Jadi dalam konteks positif memancing keributan supaya semuanya heboh gitu. Oke. Bayangin kalau saya jadi MC tapi diam aja. Pak Burkan mulai tidak fokus dengan kamera. Oke. Udah kenyang. Udah kenyang. Kayaknya tapi kita pengen juga kan sambil makan es krim kan, lihat Iya. makan. Jadi sambil kita Makan es krim. makan es krim bareng-bareng, ada yang mau lihat penampilan kakak-kakak yang mendongeng nggak? Ada yang mau denger dongeng nggak? Mau? Sambil makan es krim kita dengerin dongeng ya. Dari kakak Nafwa Syakira. Jadi
hilang. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita Putra Mahkota Ahmad Udin. Pada zaman dahulu kala, dari alam Asia Tenggara terdapat seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya hidup damai. Namun, sang raja tidak memiliki seorang keturunan untuk menciptakan kerajaan. Segera raja dan Permaisuri pun berkembang. Beberapa bulan kemudian, Permaisuri mengandung seorang anak. Karena sudah sampai waktunya, anak mereka pun lahir di dunia dan diberi nama Ahmad Udin. Kamu Ahmad Udin raja tinggal dunia. Karena Ahmad Udin masih bayi, habis sang raja dipanggil menjadi raja sementara. Setelah ia menjadi raja, ia ingin menyingkirkan Ahmad Udin dari di dalam hutan. Singkat cerita, kini Ahmad Udin tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, serta tampan. Pada suatu hari, dia sedang bermain-main di tepi sungai air. Tiba-tiba, di situ yang biasanya dipakai oleh seorang putri. Lalu Ahmad Udin mengetikkan hidupnya dan menempatkannya sehingga jadilah sebuah mata pasir. Ahmad Udin pun menggunakan pasir itu dan mendapatkan ikan. Keesokan harinya, Ahmad Udin melanjutkan lagi pasir. Ahmad Udin mengangkat lagi pasirnya dan mendapatkan ikan yang sangat besar. Ahmad Udin merasa cukup. Ahmad Udin pulang ke rumah dan menemui ibunya. Bagaimana cara kita menghabiskan kekecewaan? Sedangkan kita hanya berdua, baiknya terakhir, bagian kita pilih atau kita pulang ke pasar. Sesampainya di pasar, ia bertemu dengan seorang saudagar kaya. Rupanya, saudagar kaya itu adalah sahabat lama lainnya. Pemilik pun sudah waktu. Mengapa yang ada di tempat seperti ini? Tanya saudara. Lalu Permaisuri menceritakan semua yang terjadi. Dan saudagar pun membawa pulang Permaisuri dan Ahmad Udin ke rumahnya dan memberikan dijual Permaisuri. Sesampainya di rumah saudara, begitu bercerita. Ini adalah Permaisuri dan putranya Ahmad Udin. Sekarang tolong masakkan ikan ini agar kita nikmati bersama. Baik saudara, saat sedang memasak kulit ikan, Yang di sini maju lagi ya. Karena nanti mau orang ini lewat, mendamping.
sebenarnya. Ini adalah emas. Baiklah, emas ini akan dikumpulkan kepada pengantin. Wahai pengantin, mesti melihat emas di dalam hidup kita. Terusnya, kalau kamu berikan, emas ini akan dijual ke pasar. Sebagai pengobatan istrinya yang sedang sakit. Apa sudah? Dengarlah. Aku memerintahkanmu untuk membantu kelapa gadis putra terpencil sebagai pengobatan istriku yang sedang sakit. Aku percaya. Ingat, kalau kamu tidak bisa membantu kelapa gadis putra terpencil, maka kamu akan aku hukum. Untuk membantu istrinya yang sedang tiba-tiba tersebut lebih termenung. Tiba-tiba datang wanita yang bernama Serayu Raja Buaya dengan yang sangat besar. Di sana ia ingin membantu anak muda untuk membantu kelapa gadis. Rupanya hewan tadi itu adalah sangat ramah ayah anak muda. Pembantu itu pernah diundang ke pesta pemberian nama anak muda. Dan mereka itu pun mengantarkan anak muda ke tempat tujuannya. Saat hendak memetik kelapa gadis, tiba-tiba terdengar suara wanita yang sangat halus. Siapa saja yang bisa memetik kelapa gadis itu, maka dia akan menjadi suamiku. Tanya anak itu. Aku adalah putri Serayu tadi. Mendengar jawaban sang putri, amat pun sangat terkejut. Melihat putri bukan putri tadi. Anak muda pun terkejut. Gadis itu membawa pulang sang putri ke rumahnya untuk dipersusun menjadi istrinya. Setelah menikah, anak muda pun langsung mengajarkan buah kelapa gadis kepada sang raja muda. Kelapa gadis anda minta. Melihat kedatangan anak muda, raja muda sangat terkejut. Kenapa? Anak muda masih bisa kembali ke istana. Dan kini raja muda tidak berani lagi karena yang bisa melewati pulau itu adalah orang sakti yang tidak tahta kerajaan milik amat muda. Dan tak punya itu memiliki di istana, walaupun anak muda masih dipaksa untuk bertinggal di sana. Nah, adik-adik bersama raja cerita ini yang pertama, apabila kita bercerita ketiga, harus sabar dan tabah seperti amat muda. Yang kedua, Cerita dulu. Awalnya anak yang ketiga, bersikaplah seperti saudara yang dermawan dan setia kawan. Tuhan saya akhiri hidup setia dengan engkau al hidayah. Wassalamualaikum.
Luar biasa penampilan dari Kakak Nafwa Syakira. Ada yang mau dulu ada Kak Nafwa. Kak Nafwa tadi ngomong apa? Tentang apa? Tentang apa yuk? Tentang Raja Amuk. Raja Amuk. Raja Amuk itu. Boleh mundur lagi di depan. Bercerita. Kemarin sudah menang di Jatau sebagai juara pertama ya. Dan sekarang mewakili Kabupaten Aceh Besar mengikuti di tingkat provinsi. Semoga Nafwa bisa mendapatkan juara pertama dan mewakili provinsi Aceh ke nasional. Amin. Mohon doanya bunda-bunda. Silakan mundur lagi. Mundur lagi, nah, mundur lagi. Kita belum selesai. Ada penampilan lagi dari peserta didik baru yang sudah konfirmasi ini. Oh iya. Akan ada penampilan membaca doa dari Sayyidina Arsyad Al-Kaf salah satu Ar-Rahim. Mana Arsyad? Mana Arsyad? Arsyad Al-Kaf. Wah, ini dia ternyata. Oh ini dia. Arsyad mau baca doa ya? Ya, baca yang besar ya. Baca yang lantang, pelan-pelan ya. Namanya? Iya, barang satu. Salam-salam. Oke, makasih ya. Malu-malu nih, padahal doanya lancar ya. Iya. Ya, dengerin aku baca doa tuh. Tapi kenapa masih malu ya? Iya. Oke. Oke, ini selanjutnya ada penampilan yang Topeng-topeng. topeng ada apa ya? Ini ibu-ibu gurunya udah siap-siap pakai topeng mau ngapain ya? Sudah siap guru-guru yang pakai jaket biru, yang pakai anak-anak yang pakai jaket merah. Oke. Sekarang kita sambut tampilan terakhir. Iya, sebelum kita sambut penampilan yang terakhir ini, boleh? Oh, kenapa begitu dilempar? Kok begitu dilempar? Semuanya jaga sama masing-masing ya. Biar nggak panas, duduknya santai aja. Kita sambil nonton di duduk. Oke. Oke. Sudah siap belum yang di belakang? Sudah siap belum? Siap. Are you ready? Jadi ini ngapain ya? Topeng apa nih? Itu kita dapat juga.
Ya kenapa? Ini jaga literasi lah sebagai sekolah percontohan literasi nasional juara 1. Dari 2000 sekolah kita keinginannya bukan hanya ke jenjang S2 aja, tapi SD, SMP, SMA, mau itu negeri maupun swasta. Ya, jadi untuk kategori apa sekolah percontohan literasi kategorinya umum ya, jadi Iya. untuk semua jenjang. Semoga ke depan kita akan lagi ya. Jangan depan soal literasi itu, tapi kita insya Allah akan memenangkan kembali juara web. Dan lagi, tentu doanya ya ibu, anak-anak. Oke, sudah siap penampilannya? Ini adalah penampilan yang sangat-sangat istimewa. Saya merasa bangga. Bisa bangga. Karena saya ada bagian dari literasi juga. Itu juga bagian dari literasi. Pengawalan, kayak tabloid, Iya. Iya. Tidak ada maksudnya ada di sini, Pak. Oke. Oke, langsung aja. Oke, kita penampilan. Istimewa dari Persib dan Persib Min 2020. Nak, sini lagi nak. Nanti ibu-ibu tuh jalan mutar-mutar sini, nanti ketabrak. Tampil. Duduk nak, jangan duduk sayang. Halo, halo. Tiga, duduk nak. Lihat ke depan, jangan ada yang lain kamu. Sudah sampai. Ayo turun. Cepat. Kita kejar sayang nih. Ayo cepat. Buat siapa? Pak. Agak jauh dari kami ya Pak. Ya. Selamat datang anak-anak. Halo. Hai. Kita cari balik ya di bosnya, lihat dulu cek sama bapak bosnya. Udah dapat? Oh udah sih. Sekarang boleh siap dulu barisannya rapi, bapak ibu guru boleh di belakang, anak-anaknya di depan. Ya siapkan, anak-anak di depan.
Nah, kita kan apa ya? Ya, ada lagi. Oh, itu ada sama ibu. Oke. Nah, kita anak-anak ceritanya tim Persib dan Persib udah sampai ke Blangkadang. Nah, mau ngapain? Ya, sekarang kita akan bagi kelompok. Dengan arahan ibu, hari ini kita akan membagi kelompok bercerita. Artinya, kelompok itu harus buat cerpen atau dongeng boleh juga. Lalu ada kelompok yang membuat puisi, ya. Lalu ada kelompok yang membuat pantun. Lalu ada kelompok keempat tugasnya membuat lagu, ya, membuat lagu atau syair untuk sebuah lagu. Silakan menurut kelompoknya masing-masing cari tempat yang nyaman. Tidak berlama-lama ya. Menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang menulis pantun, ada yang menulis puisi, bahkan ada yang menulis cerpen. Kita bantu. Ya, Ini adalah waktunya sudah habis. Ya. Oke, sudah selesai. Seluruh sudah Persib akan menentukan semua cerita sekali yang telah dibuat. Ya, ibu minta yang mendongeng. Siapa yang membuat dongeng atau cerpen? Oke, kita akan saksikan dongeng dari kelompok 1. Oke? Oke. Judulnya apa ya? Oh, judulnya Monyet yang Sombong. Yang mana monyet? Tahu nggak? Oh iya, ada monyet di situ. Judulnya Monyet yang Sombong. Boleh sombong nggak? Boleh nggak sombong? Oh iya, oke, silakan. Di sebuah hutan hidupnya berbagai macam binatang. Ada binatang harimau, ada bahkan ada yang namanya bebek. Mereka selalu bermain bola.
Baik, terima kasih kelompok cerpen atau dongeng sudah menampilkan karyanya. Nah, kemudian kelompok mana lagi? Penting Bu. Ayo siapa? Oh, oke. Puisi dulu ya. Silakan kelompok puisi untuk tampil. Di setiap senyum indah ada pengorbanan yang besar. Sungguhnya begitu agung bukti sayangmu untukku. Doa dan tangismu terdengar di gelapnya malam, disaksikan bintang-bintang. Kau panjatkan harapan untukku. Engkau korbankan segalanya, jiwamu, waktumu, dan seluruh tenagamu demi kami anak-anakmu yang kau cintai dengan sepenuh hati. Kami tumbuh dengan kasihmu yang tak terbatas. Di setiap sentuhan, di setiap engkau, kau adalah malaikat tanpa sayap. Ku ucapkan terima kasih dengan penuh cinta dan sayang untukmu. Terima kasih kelompok pantun, mantap ya. Kelompok puisi, mantap puisinya. Sekarang kelompok pantun. Oke, kelompok pantun. Ayo mana yang mau baca pantun? Ya, oke. Dengar ya, ibu-ibunya mau baca pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar buah dari TK ke Min 27. Tapi kenal aluk metua. Selamat bergabung di Min 27. Habis ngopi, pakai baju. Jangan lupa sarapan dulu. Selamat datang murid baru. Salam kenal dari ibu dan bapak guru. Besar kecil adik abang. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan. Oke. Jangan takut adik-adik di sana. Oke. Insya Allah madrasah kita aman. Oke. Terlapangkan anak kelinci. Beres. Melompat-lompat makan kerbau. Beres. Saling sayang jangan membenci. Beres. Habis ini tidak ada yang bandel. Beres. Gotong royong tahun membaru. Mantap. Budaya bersih selalu dijaga. Cakep. Jika boleh ibu tahu, oke. Anda semua siapa yang jaga? Beres. Yang jaga kita ibu, bapak, guru. Yeay.
rindu waktunya. Tunjukkan tawamu, hadirkan bahagia, melihat, melihat. Bebas, bebas, rindu waktu melayanimu, melayanimu, melayani jauh, melayani melayani. Bebas, bebas, rindu waktu melayanimu, melayani melayani jauh, melayani sampai waktu pulang kita, belajar bersama dengan ibu bapakmu. Ada yang cantik, ada yang ganteng, bersama anak baru. Ada pun kita menunggu di sini, berbagi sampai waktu pulang kita. Ada yang cantik, ada yang ganteng, bersama anak baru. Rindu aku menjadi Aceh. Banyak prestasi, prestasi tingkat nasional. Rindu aku menjadi Aceh. Banyak prestasi, prestasi tingkat nasional. Juara satu sekolah literasi, juara syair direktur murid, juara satu sekolah literasi, juara syair internasional. Ya semuanya bareng. Rindu aku menjadi Aceh. Banyak prestasi, prestasi tingkat nasional. Rindu aku menjadi Aceh. Banyak prestasi, prestasi tingkat nasional. Juara satu sekolah literasi, juara syair direktur murid, juara satu sekolah literasi, juara syair Sampai ke kebun ada pemuda itu juga jauh tapi belum ada. Udah ada tempat main lagi kebun raya Ragunan, Jawa, kebun raya Janto. Oke, jadi sekarang oke semuanya. Panas ya? Udah capek? Udah capek? Tidak. Ada tangki, ada tidur. Ada rebahan. Ngadem. Iya, itu tadi seruan dari guru-guru juga ya. Kemudian nanti akan guru mahasiswa ya, tes guru dan tes guru. Nah, jadi Presiden tadi lah yang juga terlibat langsung untuk turun lapangan, mencari narasumber, menulis cerita, informasi di atas segala macamnya, dan kemudian dimuat di tabloid, juga di
sekolah. Ya, mereka juga sudah pernah terlibat di acara gubernur, kemudian acara terpenting dengan Wali Nanggo, dan kemudian yang terakhir bersama Bapak Kakak Dio Kemenang Provinsi Aceh. Ya. Dan di beberapa kesempatan